Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba media Indonesia puji Malaysia. Lu lihat media-media di Malaysia itu beda dengan media di Indonesia. Media di Indonesia nyalain sawit, nyalain batu bara, nyalain tambang. Nggak jelas lah, pokoknya nggak logis. Tapi 4 orang individu Indonesia yang cuba mengangkat namanya dengan memburuk-burukkan negara Malaysia. Benik begitu juga. Ya. Tak peduli orang lain nak cakap apa tentang saya di Malaysia, dan saya juga tak malu bekerja di Malaysia walaupun... Mengapa Malaysia, negara yang tidak terlalu luas, bisa menjadi salah satu pusat ekonomi dan pendidikan terkuat di Asia Tenggara? Bukan cuma media Indonesia saja yang memuji negara Malaysia. Benik juga sekarang memuji negara Malaysia yang dulunya angkuh, yang dulunya mengutuk dan menyombongkan diri kepada negara Malaysia, kepada rakyat Malaysia. Sekarang dia lagi memuji media Malaysia, geng. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang pelik, geng. Kenapa demikian? Media Indonesia lagi memuji Malaysia nih, geng. Waduh. Biasanya media Indonesia saling menyindir nih, geng, kepada negara Malaysia. Dan sekarang dia lagi memuji negara Malaysia nih, geng. Kenapa nih? Apakah ada udang di balik batu? Wah, belum tahu juga ya, geng, ya. Makanya simak video ini sampai akhir. Jangan setengah-setengah. Nanti berkomentar di kolom komentar, bertanya kepada Ikinya. Oke, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba media Indonesia puji Malaysia. Wow. Jadi apa puncanya Indonesia puji Malaysia ni? Apa puncanya? Apa maksud dan tujuannya? Kayak gitu ya, Kak, ya? 2025 sebab apa? Rupa-rupanya ringgit kita dah jadi antara mata wang terkuat Asia. Media serantau termasuk Indonesia pun mula beri perhatian bila ringgit Malaysia bukan saja naik konsisten, tapi menjadi antara mata wang paling stabil dan kuat di Asia pada tahun 2025. Bermula tahun ini, ringgit naik 7.68% terhadap US dollar, 12.53% lebih kuat dari rupiah, 11.88% lebih kuat dari Singapore dollar, 6.43% lebih kuat dari yen Jepun. Ini bukan sembang kedai kopi. Ini realiti yang menunjukkan pelabur mula yakin dengan kekuatan Malaysia. Apa lagi yang media Indonesia sebut? Malaysia bukan saja untung dari pelaburan, tapi ekspor kita terus konsisten lebih tinggi dari import. Ekspor bulanan capai RM250 hingga RM580 bilion. Imbangan dagangan stabil dengan surplus RM50 hingga RM120 bilion sebulan. Bila ekspor tinggi, simpanan US dollar negara kukuh dan bank negara tak perlu terlalu masuk campur. Maka ringgit jadi stabil sendiri. Malah dalam tempoh 18 bulan terakhir, Malaysia dah capai pelaburan asing terus tertinggi sejak merdeka. Kadar realisasi projek meningkat dari 70% hingga 85% antara pelaburan terbesar. NVIDIA plus YTL Power membangun pusat AI berprestasi tinggi bernilai RM10 bilion. Pembangunan sovereign LLM Malaysia dan ekosistem AI nasional bahkan disebabkan lonjakan FDI. Pembinaan tumbuh 2 digit sepanjang 2025. Kilang dan zon industri baru naik macam cendawan. Industri semikonduktor, bateri, AI dan peranti perubatan berkembang pesat. Malaysia dilihat sebagai destinasi utama pelabur dalam AI dan semikonduktor, teknologi hijau, elektronik dan peranti perubatan. Sebab itulah kadang-kadang kita sendiri tak sedar, tapi negara lain sedang nampak apa perubahan yang berlaku di Malaysia.
terbukti ringgit mula naik bukan sebab spekulasi, tapi sebab asas ekonomi kita makin kukuh. Gara-gara apa? Nah teman-teman, kalau lu adalah manusia normal dan Jadi Malaysia waras dan bukan korban cuci otak media-media George Soros yang hobinya mengadu domba bangsa kita, lu pasti udah tahu dong penyebab utamanya apa. Karena kalau lu lihat media-media di Malaysia itu beda dengan media di Indonesia. Media di Indonesia nyalain sawit, nyalain batu bara, nyalain tambang-tambang, nggak jelas lah pokoknya, nggak logis. Tapi kalau lu lihat media di Malaysia, ternyata mereka tahu pemikirannya saintifik. Kenapa banjir besar di sana? Ada Sinar Daily, koran di Malaysia. Karena disebabkan oleh tropical storm, badai tropis Senyar, yang membawa angin dengan kapasitas yang luar biasa besar membanjiri Malaysia. The Straits Times, kenapa bisa terjadi banjir besar? Karena ada badai Senyar yang menghajar 10 titik di Malaysia. Lalu ada lagi harian Bernama yang bilang ini terjadi karena curah hujan tinggi yang diakibatkan siklon yang mengakibatkan banjir parah di Kedah, Kelantan, Perak, Terengganu. Jadi beda banget ya guys, jomplang banget ya. Media lokal di Indonesia cap kaki 5 tentunya ya, sama media-media di negara luar. Menurut lembaga internasional WRI, ini adalah top 10 negara yang melakukan deforestasi. Di situ ada Brazil 33 juta hektar, ada Indonesia 10 juta hektar, ada Kongo 7 juta hektar, ada Bolivia 5,7 juta hektar, ada Malaysia 3 juta hektar, ada Kolombia 2,5 juta hektar, ada Paraguay 2,3 juta hektar, ada Cote d'Ivoire itu ada 2,2 juta hektar, ada Mozambik 2,1 juta hektar, dan ada Meksiko 2 juta hektar. Ini adalah negara-negara yang menurut WRI itu melakukan deforestasi terbesar di dunia ini. Pertanyaannya, Filipina banjir begitu besar, sangat parah. Jutaan orang harus mengungsi guys. Apakah dia berada di dalam daftar deforestasi ini? Jawabannya tidak. Kok bisa ya? Atau jangan-jangan bukan gara-gara deforestasi ya banjir di Filipina. Jangan-jangan karena kelapa sawit guys. Yuk kita cek ya, apakah terjadi penanaman sawit yang masif sehingga mengakibatkan banjir besar di Filipina. Yuk kita cek daftar negara-negara yang menduduki top 10 negara produsen sawit terbesar di dunia. Lihat di layar kaca Anda. Ternyata peringkat 1 ada Indonesia, 46 juta ton. Peringkat 2 ada Malaysia 19 lagi juta ton. Peringkat 3 ada Thailand, 3 juta ton. Peringkat 4 ada Kolombia, 1,9. Nigeria, 1,5. Lalu sisanya yang kecil-kecil ada Guatemala, PNG, Cote d'Ivoire, Brazil, dan Honduras. Ternyata guys, data menunjukkan tidak ada sawit di Filipina guys. Berarti bukan sawit dong yang menyebabkan banjir besar di Filipina. Pantas saja geng, media Indonesia lagi memuji negara Malaysia. Ternyata pasal ringgit dan pasalnya investor-investor yang masuk ke dalam negara Malaysia, geng. Wah, tahniah juga buat negara Malaysia dan tahniah juga buat rakyat Malaysia. Ini tentunya kebanggaan bagi kalian karena sekarang ringgit sangat mengokoh di Asia Tenggara, geng. Dan ini kenapa bercampur dengan bercampur dengan si Benik reksenannya, karena ini Benny ini seorang media juga kayak gitu ya geng. Seorang media juga itu hari karena kesombongannya dia tentang mengutuk negara Malaysia, menyombong kepada negara Malaysia. Sekarang dia memuji negara Malaysia. Ini maunya Benny ini gimana kayak gitu ya geng ya. Namun oke juga lah, tidak ketimpangan juga lah Benny ini ya geng ya. Kadang dia berani mengkritik pemerintah, kadang dia ciur juga pemerintahan, dan kadang berani, kadang sekarang nih menurut ikinya seakan-akan membela pemerintahan Indonesia. Nah, ini harus jadi pertanyaan juga, harus jadi PR kita juga. Kenapa sekarang tidak berkuar-kuar sangat tinggi ataupun sangat keras kepada pemerintah? Apakah karena undang-undang baru yang diadakan oleh negara Malaysia? Negara Indonesia? Bisa jadi juga, geng. Oke, geng, Ikinya akan mengereaksi beberapa video lagi. Jom kita simak dulu bersama-sama. 4 orang individu Indonesia yang coba mengangkat namanya dengan memburuk-burukkan negara Malaysia. Win Wan Nur terlalu sibuk ya mengurusin hal-hal dalam Malaysia, politik Malaysia, perfilman Malaysia, persepak bolaan Malaysia, semua dia urus. Untuk apa? Mencari nama agar mendapatkan follower. Benik begitu juga ya. Si Benik berhasil mengangkat namanya dengan memburuk-burukkan negara Malaysia. Kokori, ya seorang YouTuber sendu, dari YouTuber sendu ke TikToker, menghasut orang-orang Indonesia juga dengan mengatakan Malaysia tidak berperi kemanusiaan. Tapi sayangnya si Kokori gagal. Sekarang muncul individu baru bernama Martin Ruma, mengaku seorang blogger. Coba-coba menghasut sekarang ya.
untuk memecah belah Indonesia dan Malaysia. Ini 4 individu ini nggak berguna semua. Betul. Sayangnya Nggak ada pilar. rakyat Indonesia yang suka berita-berita hoax dengan percaya ya bahwasanya Malaysia ini macam ni. Tak guna ini individu-individu ini. Saya tak peduli orang lain nak cakap apa tentang saya di Malaysia, dan saya juga tak malu bekerja di Malaysia walaupun hanya sebagai kuli bangunan. Kak, Karena bagus, faktanya bagus, uang bagus. ringgit itu enak banget. 10.000 ringgit sudah setara dengan 40 juta. Dan itu bisa didapatkan dalam waktu 3 bulan sahaja. Tapi itu kau betul-betul rajin. Kalau kau tak rajin, gua kosong sayang. Perspektif seorang buruh pekerja kuli bangunan, teman. Oke. Jadi aku pernah merasakan menjadi pekerja kuli bangunan ini di antara kedua negara. Kerja kita di Indonesia, kerja bangunan begitu, kerja buat rumah 150.000, dan di Malaysia 150 ringgit ya teman-teman. Oke. Jadi aku ceritakan tentang kalau aku kerja di Indonesia dengan gaji 150.000, ini untuk orang yang belum kawin teman-teman. Oke. 150.000 kita gaji satu hari, kita nggak berani masuk mall makan steak macam tuh, steak daging sapi, Betul. makan Fakta. KFC, makan burger, nggak berani teman-teman. Betul. Nggak berani, takut nggak cukup uangnya teman. Betul. Tapi kalau di Malaysia teman-teman, Kenapa bang? kerja bangunan, kerja buat rumah tuh 150 ringgit, kau berani masuk mall, Betul. Eon macam tuh, dekat Malaysia nih, Betul bang. kau makan apa? Steak sapi, Betul. KFC, burger, kau boleh beli rokok Marlboro 2 bungkus boleh dalam satu hari tuh. Kau macam orang kaya, nampak tapi macam orang kaya. Betul bang. Makan, kau boleh makan apa aja dengan 150 ringgit itu. Betul. Kalau 150.000 kita di Indonesia teman-teman, Mati kutu. berani kita masuk mall untuk makan tuh. Mikir kita, mikir 20 kali. Betul bang. Kenapa seperti itu? Kenapa? Tahu aku mau menjelaskannya teman. Itulah perbedaan. Ini bukan menceritakan keburukan, nah ini real kenyataan yang kurasakan teman-teman. Mengapa Malaysia, negara yang tidak terlalu luas, bisa menjadi salah satu pusat ekonomi dan pendidikan terkuat di Asia Tenggara? Jawabannya bukan hanya soal sumber daya alam, tapi strategi jangka panjang yang jarang disadari. Malaysia berada di jalur perdagangan strategis Selat Malaka, yang dilalui sekitar 40% perdagangan dunia. Negeri ini kaya sumber daya seperti minyak bumi, gas alam, dan kelapa sawit yang menopang ekonominya. Malaysia juga unggul di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknologi, menjadikannya magnet bagi mahasiswa dan investor internasional. Namun di balik kemajuan itu, Malaysia menghadapi tantangan serius. Ketimpangan wilayah, ketergantungan pada komoditas, serta tekanan lingkungan akibat eksploitasi lahan. Malaysia mengajarkan bahwa kemajuan bukan soal besar wilayah, tapi bagaimana posisi geografis, sumber daya, dan kebijakan dimanfaatkan dengan cerdas. Kalau kamu suka fakta negara yang jarang dibahas seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Temukan Jawaban. Bukan cuma media Indonesia saja yang memuji negara Malaysia. Benik juga sekarang memuji negara Malaysia yang dulunya angkuh, yang dulunya mengutuk dan menyombongkan diri kepada negara Malaysia, kepada rakyat Malaysia. Sekarang dia lagi memuji media Malaysia, geng. Tepuk tangan dulu dong. Sudah luntur mungkin dia, geng ya. Jadi ikinya disambungkan di akhir video, makanya ikinya dari awal tak mengungkapkan kata-kata yang ya menurut ikinya kata-kata mutiara lah kayak itu. Ya, 4 orang ini memang Kak, memang betul tak ada guna. Tak ada guna sama sekali, mengajak untuk bergaduh, mengajak untuk bermusuhan, mengajak bukan bersilaturahmi, seakan-akan dia mengompori antara kedua negara, antara kedua netizen Indonesia dan Malaysia itu. Namun fakta berkata lain Kak, banyak yang tak suka mereka, banyak yang support kepada kita juga. Karena kenapa? Karena kita mengambil hal-hal yang baik daripada kedua negara kayak gitu ya gengnya. Contohnya seperti media Indonesia memuji tentang kinerja ringgit yang semakin hari semakin meningkat, dan si Benik sekarang yang dulunya sombong sekarang sudah luntur sombongannya memuji negara Malaysia pasal medianya yang tegas kayak gitu ya gengnya, tidak seperti media Indonesia yang memberitakan berita ho kayak gitu ya gengnya. Nah,
Dan juga pasal gaji ya. Kalau pasal gaji, pasal uang rupiah dan ringgit udahlah gak usah dibicarakan lagi, itu memang sudah macam welcome keset kayak gitu ya geng ya. Sekarang karena ringgit ini memang lagi memuncak-muncaknya betul geng kayak gitu ya geng ya. Jadi syukurilah orang-orang yang berada di Malaysia masih bekerja, itulah pengalaman mereka. Kalau mereka berbagi pengalaman, kalau mereka berbagi tentang gaji, tentang ini, tentang itu di negara orang, ya itu harus untuk kita sebarkan biar orang-orang warga kita yang SDM-nya sudah rendah, IQ-nya di bawah rata-rata, semoga terbangkit dan bisa meniru negara-negara yang berkembang ataupun negara-negara yang dibilang maju seperti itu ya geng ya. Semoga paham. Kalau tak paham silakan ulang-ulang lagi pembicaraan ikinya, karena pembicaraan ikinya termasuk pembicaraan yang jokes kayak gitu ya geng ya. Ya kalau ikinya belak-belakan terus kayak gini nanti kena hujatan lagi dong. Karena undang-undang di Indonesia ini ya lumayan lah kayak gitu ya geng ya. Sekarang udah menceking nih. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, dan share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.